Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumardi Azra dari kelompok 2 Hukum Perdata Internasional akan menjelaskan tentang peraturan internasional dan perjanjian internasional dalam perspektif hukum perdata internasional. Ya, peraturan internasional adalah produk dari perjanjian internasional atau produk dari instansi organisasi internasional, yang mana peraturan internasional ini diambil dari asas-asas hukum internasional, norma-norma hukum internasional, dan kesepakatan para diplomat dari berbagai negara. Lalu berikutnya perjanjian internasional. Nah, bisa dikatakan peraturan internasional ini keluar atau produk dari perjanjian internasional. Tapi perjanjian internasional sendiri pastinya adalah peraturan internasional, tapi peraturan internasional sendiri tidak mesti keluar dari hasil perjanjian internasional, karena peraturan internasional nanti bisa dilandasi atau didasari dari perjanjian internasional, dari dari 6 asas hukum internasional, dari pakar ahli hukum, dari kesepakatan diplomat antar negara. Nah, kalau perjanjian internasional ini kesepakatan secara tertulis, secara resmi, yang dimana perjanjian ini berlaku bagi yang menandatangani dokumen atau yang menyepakati dokumen perjanjian tersebut. Nah, artinya dari dua pembahasan saya, peraturan dan perjanjian internasional ini, kedua-duanya sama sebagai norma hukum yang berlaku bagi seluruh negara di dunia yang berkaitan dengan perjanjian atau peraturan tersebut. Ya, terima kasih. Nanti materi berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Saudara Zainal Arifin. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya presentator kedua. Nama saya Zainal Arifin. Ingin menjelaskan tentang jurisprudensi dan kebiasaan nasional. Nah, jadi jurisprudensi dan kebiasaan nasional adalah dua konsep penting dalam hukum Indonesia yang sering dijadikan sumber atau referensi dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam konteks ini, saya akan menjelaskan keduanya secara lebih rinci dan kaitannya dengan hukum positif Indonesia. Yang pertama dulu yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim yang bersifat tetap atau memiliki nilai sebagai pedoman dalam memutuskan perkara-perkara yang sejenis di masa depan. Meskipun tidak sekuat undang-undang, jurisprudensi sering dijadikan referensi oleh hakim dan mengatasi perkara yang tidak diatur secara jelas dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Meskipun jurisprudensi bukanlah sumber hukum utama seperti undang-undang, ia sering dianggap sebagai sumber hukum yang biasa memperjelas atau memberikan penafsiran dengan ketentuan hukum yang ada. Keputusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi salah satu contoh jurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman. Contoh, jika
dalam suatu kasus ada peraturan yang tidak spesifik atau tidak jelas, maka hakim tidak merujuk pada keputusan-keputusan sebelumnya yang sudah dianggap sebagai jurisprudensi untuk memastikan konsistensi keputusan hakim. Nah, terus yang kedua, kebiasaan nasional. Jadi kebiasaan nasional itu adalah pola perilaku atau praktik yang diterima oleh masyarakat secara luas dan telah berlangsung dalam waktu yang lama sehingga menjadi bagian dari hukum yang diakui. Kebiasaan ini dapat berkembang dalam masyarakat dan pada akhirnya diakui oleh negara sebagai sumber hukum. Di Indonesia, kebiasaan nasional dapat menjadi sumber hukum terutama dalam hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang atau dalam yang belum ada peraturan khususnya. Kebiasaan ini bisa berhubungan dengan adat istiadat, tradisi atau cara-cara yang sudah lama dilakukan dalam suatu masyarakat. Contohnya, misalnya dalam masyarakat ada tertentu terdapat aturan yang mengatur pembagian tanah atau warisan yang berbeda dengan hukum nasional. Namun apabila kebiasaan tersebut sudah diterima dan dipraktikkan secara luas, maka bisa menjadi bagian dari kebiasaan nasional yang juga memiliki kedudukan hukum. Kaitan dengan hukum positif Indonesia. Jadi jurisprudensi dan kebiasaan nasional itu keduanya hal yang merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia yang secara tidak langsung membentuk dan melengkapi hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia adalah hukum yang tertulis dalam undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum lainnya yang diberlakukan oleh negara. Namun dalam praktiknya tidak semua masalah hukum dapat diselesaikan hanya dengan mengacu pada hukum yang tertulis. Oleh karena itu, baik jurisprudensi maupun kebiasaan nasional menjadi sumber hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memperjelas dan mengisi kekosongan yang mungkin ada dalam peraturan tertulis. Ya oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini membuat Anda paham mengenai jurisprudensi dan kebiasaan nasional dalam hukum positif Indonesia. Semoga penjelasan ini bisa kalian pahami antara jurisprudensi dan kebiasaan nasional dengan hukum positif Indonesia. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.